Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami tentunya masih sama, bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasa, di setiap perjumpaan nih, kita bakalan selalu kasih kalian info menarik seputar dunia antariksa. Nah, pada pembahasan hari ini, kita ada info menarik nih, mengenai pancaran sinyal misterius dari sisi lain galaksi Bima Sakti. Wah, ini tentu menarik ya. Karena beberapa kejadian sebelumnya, waktu ada deteksi sinyal misterius dari luar angkasa, sinyal misterius itu selalu datang dari luar galaksi kita. Lalu, dari manakah asal sinyal misterius ini? Apakah mungkin dari alien? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Tapi, ada yang mau lewat bentar nih. Pada tanggal 28 April kemarin, dalam 1/1000 detik terjadi fenomena ledakan gelombang radio kuat yang menyapu bumi dan menerangi teleskop radio di Amerika Utara. Dan sekarang, para astronom telah melacak sumber sinyal aneh ini yang hasilnya dapat mengungkapkan penyebab yang telah lama dicari dari beberapa sinyal kosmik paling misterius yang pernah tercatat dalam sejarah. Kemudian, dalam 3 penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature, sekelompok ilmuwan internasional mengidentifikasi ledakan itu sebagai ledakan radio cepat atau fast radio burst yang merupakan kilatan gelombang radio yang sangat kuat dan berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik saja. Sebenarnya, beberapa teleskop sebelumnya juga sudah pernah menangkap semburan seperti ini, tetapi selalu dari luar galaksi kita. Para peneliti telah bertanya-tanya selama bertahun-tahun, apa yang dapat menyebabkan ledakan singkat namun sangat-sangat kuat ini, dengan spekulasi mulai dari bintang yang meledak hingga teknologi alien. Kalau dalam kejadian sebelumnya, beberapa sinyal misterius dari luar galaksi kita, sumbernya kemungkinan adalah sebuah objek bernama magnetar atau sejenis bintang neutron muda yang tersisa setelah bintang raksasa meledak yang memiliki medan magnet yang sangat-sangat kuat. Namun, sinyal yang terdeteksi baru-baru ini adalah ledakan radio cepat pertama yang disematkan ke sumber tertentu dan memberikan kesempatan unik untuk akhirnya bisa mempelajari salah satu kilatan kosmik ini secara mendetail. Wah, menarik banget ya. Namun sayangnya sinyal ini juga belum bisa dipastikan berasal dari mana sumbernya. Berbicara mengenai penemuan sinyal ini, nah, semburan radio cepat awalnya ditemukan pada tahun 2007 dan waktu itu semburan radio cepat sangat sulit untuk dipelajari karena ledakan itu berakhir dengan sangat-sangat cepat. Kemudian, berlanjut pada tahun 2013, penemuan 4 semburan lagi memastikan asal-usul dari sinyal misterius ini dan juga memperdalam misteri pancaran sinyal itu. Kemudian, 3 tahun berselang para astronom mengumumkan penemuan sumber berulang yang dapat mereka telusuri berasal dari galaksi yang lebih dari 2,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Dan sampai sekarang, para astronom telah menemukan lebih dari 100 semburan radio cepat dan sekitar 20 diantaranya berdenyut secara berulang-ulang. Dari seluruh penemuan dari awal tadi, pancaran sinyal misterius ini berasal dari luar galaksi Bima Sakti dan tentunya berada sangat-sangat jauh dari kita. Tetapi, pada 27 April kemarin, 2 teleskop luar angkasa NASA menangkap semburan sinar X dan sinar gamma yang berasal dari magnetar di Bima Sakti yang disebut SGR 1935+2154. Lalu, sehari berselang, teleskop radio berbasis darat di belahan barat juga mengambil sinyal dari objek yang sama. Teleskop tersebut adalah SIME yang pertama mendeteksi ledakan radio yang datang dari bidang langit yang sama dengan magnetar. Setelah kejadian itu, staf dari teleskop SIME segera mengirimkan peringatan kepada para astronom di seluruh dunia dan mendorong mereka untuk mengarahkan teleskop ke arah objek tersebut. Lalu, bagaimanakah hasilnya? Sejauh ini memang sinyal dari magnetar adalah ledakan radio paling energik yang pernah tercatat di galaksi kita. Tetapi, dibandingkan dengan semburan radio cepat lainnya, semburan yang satu ini sebenarnya lemah, dengan sekitar 1/1000 energi semburan khas dari luar galaksi Bima Sakti.
Para peneliti juga mengatakan bahwa mereka mengharapkan semburan yang lebih lemah meledak lebih sering daripada yang lebih kuat, dan mereka juga tidak bisa mendeteksinya jika mereka terlalu jauh. Jadi, bisa dibilang secara keseluruhan, studi baru sangat menyarankan bahwa setidaknya beberapa semburan radio yang jauh juga bisa berasal dari magnetar. Tapi, juga tidak dapat disimpulkan ya, kalau semua semburan radio cepat berasal dari magnetar. Tetap yang pasti, untuk saat ini spekulasi mengenai semburan radio cepat ini mungkin bisa berasal dari magnetar. Lanjut, dalam sebuah ulasan yang diterbitkan di jurnal Nature, astrofisikawan Big Zhang dari Universitas Nevada, Las Vegas menguraikan dua skenario yang paling menarik. Pertama, semburan partikel yang dikeluarkan dari permukaan magnetar bertabrakan dengan kecepatan ekstrim dengan puing-puing di sekitarnya dan menciptakan pusaran magnet yang sangat panas yang dapat mengeluarkan sinar X dan gelombang radio. Di sisi lain, semburan radio cepat terbentuk saat garis medan magnet super intens magnetar menjadi kusut dan terputus, melepaskan sejumlah besar energi dalam prosesnya. Kemudian, Zhang dan juga rekannya menemukan bahwa kondisi di balik ledakan radio yang cepat agak jarang terjadi. Bahkan, beberapa jam sebelum ledakan 28 April kemarin, tim memantau magnetar dengan teleskop radio FAST di Cina yang merupakan antena parabola terbesar di dunia. Tetapi sayangnya, FAST tidak melihat semburan radio cepat yang berasal dari magnetar, meskipun objek tersebut mengeluarkan 29 kilatan sinar X saat mereka mengamatinya. Duh, sayang banget ya. Setelah kejadian tersebut, Zhang menunjukkan bahwa masuk akal jika magnetar mengeluarkan semburan radio cepat hanya sesekali. Jika setiap magnetar flare yang mengeluarkan sinar X juga menghasilkan ledakan gelombang radio, para astronom akan berharap untuk melihat ledakan tersebut 100 hingga 1000 kali lebih banyak daripada yang mereka lihat sejauh ini. Jadi, di masa depan, jaringan teleskop global sudah siap untuk menangkap lebih banyak lagi gelombang besar ini, baik yang ada di dalam maupun di luar Bima Sakti. Di masa mendatang, saat semburan gelombang radio secara berkala menyapu bumi, para ilmuwan akan menggunakannya untuk mengesampingkan banyak teori yang menjelaskan asal mula sinyal misterius ini. Jadi intinya, masih hanya sekedar spekulasi dan juga masih menjadi misteri. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan yang bisa kita sampaikan pada video hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. So, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.